Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa juga mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu dinul Islam. Baik, ketiga kalinya, berinya kami di sini akan menyampaikan sebuah pengingat bagi seluruh penuntut ilmu agar selalu istiqomah dalam belajar. Hai para penuntut ilmu, di sini kita akan membahas menuntut ilmu itu apa sih dan hukum menuntut ilmu bagi para pelajar. Nah, pertama kita akan membahas tentang menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu adalah proses mencari atau memahami atau mengamalkan sesuatu untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Nah, di sini juga dalam Islam itu dijelaskan hukum bagi penuntut ilmu. Kira-kira ada yang tahu hukumnya? Ya, yaitu hukumnya wajib. Di dalam Islam, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib sebagaimana dijelaskan oleh sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut menerangkan bahwa menuntut ilmu tidak ada batasan usia, baik dia muda, tua, laki-laki ataupun perempuan, semuanya wajib untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, kita apabila sudah memiliki ilmu, maka semakin kurang ilmu yang kita miliki. Semakin kita berilmu, maka semakin hauslah kita untuk mencari ilmu yang lain. Oke. Namun dalam menuntut ilmu kita harus tetap memperhatikan adab, karena adab adalah di atas ilmu. Seseorang akan percuma jika memiliki banyak ilmu tetapi dia tidak memiliki adab sedikit pun. Niatkan semua belajar kita karena Allah Ta'ala, bukan untuk pamer atau mencari pujian dari orang lain. Selain itu, ilmu juga harus diamalkan. Ilmu yang kita miliki, ilmu yang telah kita ketahui, itu lebih baiknya kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang positif. Mari kita terus menuntut ilmu dan jangan sia-siakan waktu kosong kita. Jadilah generasi yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila famsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan tentang adab dalam majelis dan keutamaan orang beriman serta berilmu. Dan ada beberapa poin-poin penting dari ayat tersebut. Yang pertama yaitu adab majelis adalah perintah untuk memberikan kelapangan, tidak mengambil tempat duduk, dan tidak perlu dan
mempersilahkan orang lain duduk di majelis. Dan yang kedua, yaitu derajat tinggi, adalah Allah akan meninggalkan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk yang ketiga, pentingnya ilmu. Ayat ini menunjukkan keilmuan, menuntut ilmu dari kedudukan tinggi bagi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Yang keempat, yaitu pentingnya ketaatan, adalah perintah untuk patuh ketika diminta memberi jalan atau tempat dalam majelis. Yang kelima, yaitu Allah Maha Teliti, adalah Allah mengetahui niat dan perbuatan hambanya. Ayat ini menekankan bahwa kombinasi antara iman dan ilmu pengetahuan merupakan kunci kemuliaan dan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah disampaikan, yang pertama yaitu dari hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwasanya menuntut ilmu bagi setiap muslim itu adalah suatu kewajiban serta menjadi jalan menuju surga apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas dan diiringi dengan pengamalan. Dan kesimpulan inti dari Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, kita dapat memahami bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman serta menuntut ilmu, serta mengajarkan kita saling menghormati dan memberi tempat serta mematuhi peraturan. Hal ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu tidak hanya tentang pengetahuan, melainkan tentang sikap dan etika. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Al-mar'atu imadul bilad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.